warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fuadi dari kelas 30A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang kalimat efektif, mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Adapun ciri-ciri khas dalam kalimat efektif. Yang pertama, itu kesepadanan struktur. Yang kedua, keparalelan bentuk. Yang ketiga, ketegasan makna. Yang keempat, kehematan kata. Yang kelima, kecermatan penalaran. Yang keenam, kepaduan gagasan. Yang ketujuh, kelogisan bahasa. Yang pertama, itu kesepadanan struktur. Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Adapun ciri-ciri kesepadanan struktur, yang pertama yaitu kalimat itu mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. Artinya ketidakjelasan subjek dan predikat suatu kalimat tentu saja membuat kalimat itu tidak efektif. Supaya kalimat itu mempunyai subjek dan kalimat predikat yang jelas, yaitu dihindarkan dari kata depan, di, dalam, bagi, dan sebagainya. Yang kedua, tidak memiliki atau tidak terdapat subjek ganda dalam kalimat. Yang ketiga, kata penghubung kalimat intera kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Nah, contoh dari kesepadanan yang pertama yaitu kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Ini salah. Ini contoh dari kata penghubung intera kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Yang mana dikatakan kalimat tunggal? Ya ini, kami datang agak terlambat. Di sini ada tanda baca titik, berarti ini kalimat tunggal dan di sini menggunakan kalimat antar penghubung. Di sini tidak boleh menggunakan kalimat antar penghubung ketika ada kalimat tunggal di depannya. Nah, yang benarnya itu kalimat yang benar yaitu kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Di sini sudah tidak ada kalimat tunggal. Jadi di sini bisa digunakan kalimat antar penghubung. Yang kedua, yaitu keparalelan bentuk. Yang dimaksud dengan keparalelan yaitu kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nomina. Selanjutnya lagi, jika bentuk pertama menggunakan verba, bentuk keduanya juga menggunakan verba. Nah, contoh dari keparalelan bentuk yaitu contohnya harganya dibekukan atau kenaikan secara luas. Kalimat ini tidak mempunyai kesejajaran karena dua bentuk kata yang mewakili predikat terjadi dari bentuk yang berbeda, yaitu dibekukan dan kenaikan. Kalimat itu dapat diperbaiki dengan cara mensejajarkan kedua bentuk itu, yaitu dengan cara itu kalimat minyak dibekukan atau kalimat kenaikan ini diubah menjadi dinaikkan secara luas. Yang ketiga, ketegasan makna. Yang dimaksud dengan ketegasan makna yaitu suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Nah, ada beberapa cara dalam penekanan kalimat. Yang pertama yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Dan yang kelima, yaitu mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. Nah, adapun contohnya yaitu Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Penekanannya ialah Presiden mengharapkan. Jadi contoh penekanan dalam contoh keparalelan, contoh ketegasan dalam kalimat tersebut yaitu harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Itu di awal kalimat. Di sini ada penekanan
kalimat. Nah, harapan presiden. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu kehematan kata. Nah, kehematan kata ini, yang dimaksud dengan kehematan kata yaitu hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Adapun kriteria kehematan kata, yang pertama, itu penghematan kata dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek, dengan cara menghindarkan pemakaian subordinat pada hiponim kata, dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat, dan penghematan kata dapat dilakukan dengan cara menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Nah, adapun contoh dari kehematan kata yaitu karena di sini karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Ini salah. Mengapa salah? Karena di sini ada pemberusan kata ia. Kata ia di awal kalimat dan kata ia di kalimat kedua. Di sini ketika ingin membenarkan, yaitu harus dihilangkan dihilangkan kata ia dalam awal kalimat, yaitu karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Ini baru benar karena sudah tidak ada lagi pemberusan kata dalam kalimat yang kedua ini. Nah, selanjutnya kecermatan penalaran. Yang dimaksud dengan kecermatan yaitu bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Adapun contohnya yaitu mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, dalam kalimat ini menggunakan memiliki makna ganda, yaitu siapa yang terkenal, mahasiswa kah atau perguruan tinggi. Nah, di contoh berikutnya yaitu yang menceritakan tentang putra-putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Ini salah. Mengapa? Karena di sini ada di kalimat tersebut memiliki makna ganda, diceritakan dan menceritakan. Yang benarnya yaitu yang diceritakan ialah putra-putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Ini baru benar karena sudah tidak ada makna ganda dalam kalimat tersebut. Yang keenam yaitu kepaduan. Nah, yang dimaksud dengan kepaduan di sini yaitu kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Artinya kriteria kepaduan ini terbagi dua, yaitu kriteria kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang simetris. Artinya tidak panjang lebar dan yang disampaikan pula tidak berpikir bagaimana maksudnya ini. Dia hanya supaya si pendengar itu dapat secara spontan menangkap apa yang disampaikan oleh pembaca. Kedua, ada dua macam kalimat pasif, yaitu kalimat pasif biasa dan kalimat pasif personal. Nah, contohnya yaitu dalam kalimat aktif itu terdapat subjek aktif, aspek atau modalitas. Aspek atau modalitas itu harus secara selalu berada di depan predikat. Kalimat berikut memperjelas. Nah, sini predikatnya harus ada di depan, itu mereka telah mendatangi DPR, ini aktif. Sedangkan yang pasif biasanya itu DPR ditempatkan di depan kalimat, yaitu DPR telah didatangi oleh mereka. Kalimat personalnya yaitu DPR telah mereka datangi. Nah, yang ketujuh itu kelogisan bahasa. Yang dimaksud dengan kelogisan bahasa yaitu bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, yang tidak masuk akal yaitu waktu dan tempat kami persilahkan. Ini sudah tidak masuk akal. Kenapa waktu dan tempat yang dipersilahkan? Kenapa bukan orang yang dipersilahkan? Nah, kalimat masuk akalnya yaitu kepada Bapak Menteri kami persilahkan dengan hormat. Begitupun dengan yang kedua itu untuk mempersingkat waktu kita teruskan acara ini. Ini tidak masuk akal ya kalau kita pikirkan. Yang masuk akal itu untuk menghemat waktu kita lanjutkan acara ini. Nah, adapun selanjutnya struktur kalimat efektif. Ada 3. Yang pertama struktur kalimat umum. Yang kedua struktur kalimat paralel. Yang ketiga struktur kalimat periodik. Nah, selanjutnya yaitu jenis atau ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesatuan unity. Yang kedua kehematan atau dalam bahasa Inggrisnya ekonomi. Yang ketiga penekanan atau bahasa Inggrisnya emphasis. Dan yang kelima kevariasian. Nah, itulah pemaparan materi tentang kalimat efektif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.